Saya ingin yakinkan kawan-kawan yang hadir di ruangan ini, secara apa, uh, beliau itu punya komitmen kerakyatan yang sangat kuat, khususnya dalam bidang ekonomi, sangat komited dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, walaupun sudah disisipkan ya, ayat tentang kapitalisme. Uh, Mungkin karena terpengaruh oleh bapaknya Profesor Sumitro, jadi ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, tapi saya mohon sekali pengertian ya, Mas Tata dan kawan-kawan, biasalah di kerumunan kita ini ada saja yang punya pikiran lain. Wah, dia itu sudah berubah sekarang. Wah, dia sudah balik kanan. Wah, dia sudah melacurkan diri. Wah, dia bukan saya, orang lain atau terhadap saya. Ini yang sering dalam perjuangan bersama ini yang perlu dihindari karena kita mementingkan strategi. Saya punya kucing kesayangan, ya, makanannya supermarket, vitamin segala macam, tapi takut sama orang baru yang datang ke rumah, apalagi kalau anak-anak kecil yang suka teriak. Maka dia lari ke lantai atas, di ruang tidur kami ada sofa, di bawahnya disobekin sofa itu. Dia bersembunyi di situ. Bisa tidak keluar sehari semalam nih si kucing. Nah, pas Pak PS datang hari Sabtu 4 April 2018, tahu dia turun itu si kucing. Dengan kepercayaan dirinya menemui Pak Prabowo. Pak Prabowo lantas memegang anunya, hidungnya tuh gini-gini kucing. Saya sempat bilang, oh, Mas suka kucingnya, dia nggak memperhatikan saya. Sekitar 1,5 menit lah ya, dipukul, dipegang kepalanya kucing, kucing itu pergi lagi. Mas Dodi, saya mau menerawang ini tanda-tanda apa ini? Tapi kalau saya bicara soal kucing nanti kehilangan momentum bicara. Nah, gimana Mas? Waduh mulai ini negara kita ini gini gini gini. No, negara aset nasional kita dijarah begini-begini. Bro, biasa kritik. Lebih keras dari kritik kita sekarang gitu kepada rejim Jokowi 2014 2019. Oh, gini-gini. Nah, saya tunggu sampai selesai. Kalau itu Mas, to be or not to be, you have to run for presidency. Ya, saya pakai bahasa Inggris. Beliau suka pakai bahasa Inggris sebenarnya. Bagaimanapun Anda harus maju. Ah, nggak ada logistik. PKS, PAN, PKS belum jelas. Karena yang dekat yang no, no, no. Mas, Anda sudah didukung oleh kalangan Islam. Anda saya dengar didukung oleh TNI, harus maju. Kalau mau lakukan perubahan yang dikritik tadi itu, bahkan menyebut itu 2030 negara gagal itu Indonesia. Saya tidak setuju. Selama ada kita, insya Allah nggak gagal gitu. Dan. Oh, mohon maaf. Bubar, bubar. Sebagai teman dekat, negara bubar ya, failed state. Dan sebagai teman dekat, Anda harus maju. Saya terus terang tidak mendengar Anda jadi kingmaker gitu. Itulah pertemuan. Dan alhamdulillah seminggu setelah itu saya pantau di media ada pertemuan nasional Partai Gerindra mulai mengusulkan ketua atau ketua pembinanya untuk jadi capres, dan terus terang kita dukung. Mungkin sebagian yang hadir di sini dari dua pasangan itu kita berada pada, walaupun ya ada caranya masing-masing. Jadi Mbak siapa tadi yang bertanya, ya, ketika pertemuan 2022 habis pembukaan Muktamar Muhammadiyah, dia sampaikan mau maju. Ya, saya terus terang aja bebas saja ngomong. Wah, perbaiki dulu hubungan dengan ormas Islam. Mereka kecewa dan banyak yang kecewa karena calon unggulan, calon yang diidolakan pada 2019 mau menerima jabatan Menhan. Ya tentu Pak Prabowo punya alasannya sendiri ya. Tapi ya sah saja bagi para pendukung yang kecewa. Nah itu tugas saya lebih sebagai dakwah. Namun beliau masih punya keinginan untuk untuk bertemu, dan itu yang sudah direncanakan tapi tidak jadi datang ke Sumbawa itu. Nah ini saya tidak tahu cara ya. Walaupun saya yakin satu waktu kita bertemu,
dan ini bagian dari apa ya, tawasau bil haq, tawasau bis shawab. Kita akan sampaikan. Saya ingin yakinkan kawan-kawan yang hadir di ruangan ini, secara apa, uh, beliau itu punya komitmen kerakyatan yang sangat kuat, khususnya dalam bidang ekonomi, sangat komited dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, walaupun sudah disisipkan ya, ayat tentang kapitalisme. Mungkin karena terpengaruh oleh bapaknya Profesor Sumitro, jadi ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, yang pernah suatu waktu pertemuan, saya mau panjang cerita, ini masih tahun berapa ya, di Hambalang, saya diundang ke sana. Beliau menyampaikan, kita akan terapkan ekonomi komando. Ada cendekiawan muslim, ada Pak Jimli, masih ada Profesor Dawa Merharjo, dan lain sebagainya. Saya ikut hadir, menyampaikan visi untuk maju 2014 ya, 2019, sudah periode kedua. Ya, itu ekonomi kerakyatan, ya, ekonomi komando. Saya kan bahkan kritik, tunggu selesai dia jeda. Mas, it sounds militaristic, saya bilang. Itu kedengarannya militaristik, komando-komando. Marah dia. Ini Mas, ini istilah kita ke dalam. Kalau keluar tidak. Itu gaya beliau. Saya hafal betul. Ya. Bagus sekali. Jadi kalau pada tingkat itu ya tidak etatisme ekonomi yang bertumpu pada etatisme, tapi juga menolak pasar bebas pada kapitalistik. Mungkin kalau di pasal 33 itu ada titik temu gitu. Jadi saya percaya beliau, cuma saya tidak tahu jeratan oligarki ini di kekuasaan kita sampai sejauh mana. Ini test case PIK 2 ini, kalau seandainya tidak ada pembatalan ya, maka terus terang kita akan menyimpulkan lain, atau di tempat-tempat lain termasuk di Bali tadi itu. Memang intinya adalah pertemuan. Nah, tapi sayang itu tadi kendala komunikasi. Ya, saya tidak tahu cara ya. Lewat ajudan yang saya punya nomor HP-nya sudah tidak bisa, padahal selama 2019 itu 4 kali ya pembicaraan via telepon, tidak lebih dari 1 menit. Dan selalu dalam bahasa Inggris, saya sampaikan saran-saran, beliau hanya yes sir, 2-3 kali. Nah saya yakin ya, apalagi beliau ya sudah diberi oleh Allah ya bonus umur yang panjang ya. Dan ya terus terang saya percaya, saya yakin, maka sangat tergantung kita sedang berada pada perlombaan untuk mendekati. Orang lain mendekati untuk kepentingan, interest, ya kita mendekati untuk kepentingan nilai. Itu kita tidak boleh give up, tidak boleh apa ya, terus menerus. Ya. Maka dengan dukungan kawan-kawan, tapi saya mohon sekali pengertian ya, Mas Tata dan kawan-kawan, biasalah di kerumunan kita ini ada saja yang punya pikiran lain. Oh, dia itu sudah berubah sekarang. Wah, dia sudah balik kanan. Wah, dia sudah melacurkan diri. Wah, dia bukan saya, orang lain atau terhadap saya. Ini yang sering dalam perjuangan bersama ini yang perlu dihindari karena kita mementingkan strategi, ya. Ilmu di pesantren dulu bukan at-thariqah ahammu minal madda, strategi, cara lebih penting dari isi, dari substansi yang kita sampaikan. Maka sedang kita pilih strategi, dan kalau saya, kalau ini tunggu 100 hari, kalau nanti juga tetap menyimpang begini-begini ya itu adalah ranah amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak boleh berhenti. Kecuali bagi yang cinta dunia ya, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Tapi oke lah, ini saya mungkin lebih tua dari Mas Tata ya. Ya, walaupun beliau lebih arif bijaksana dengan jenggotnya yang panjang. Bagi saya ini 66 tahun sisa hidup. Saya bilang sama istri, saya tidak ingin meratap di alam barzah, menyaksikan bangsa ini, khususnya umat Islam semakin terpinggirkan, karena pernah diberi amanah, ya, baik memimpin ormas besar Muhammadiyah, memimpin Majelis Ulama Indonesia,
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, nanti ditanya, apa yang kau lakukan untuk bangsa dan umatmu? Jadi pada posisi itulah ya, walaupun ini tidak elok saya sampaikan, tapi untuk mengikat diri saya sendiri, ya. Maka ya, acara FTA seperti ini bagus ya, terus dilakukan. Mungkin kalau secara online, ya banyak yang bisa hadir, termasuk kawan-kawan yang sedang berdiaspora di berapa? 22 negara dulu ya. Ya, Jangan-jangan sekarang udah tambah 22 lagi. negara.